Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Amin. Berjumpa kembali bersama saya, Budi. Ya, pada kesempatan kali ini, Budi kembali akan menemani teman-teman semua untuk belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 5. Tema 8, subtema 2, dan kita sudah memasuki pembelajaran yang ke-5. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran, dan kita juga mengharapkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal masa depan kita. Berdoa yang khusyuk ya teman-teman. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Di antaranya kita akan belajar tentang tari suling dewa. Penasaran kan? Kita juga akan mempelajari tentang seni tari yang ada di Indonesia. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar teman-teman jadi lebih paham terhadap materinya ya. Baik, kita awali terlebih dahulu dengan gambar berikut. Coba perhatikan teman-teman gambar yang ada. Pertanyaan pertama, menunjukkan peristiwa apakah gambar di atas? Ya, gambar ini menunjukkan peristiwa kekeringan. Perhatikan ekspresi dari penggembala sapi. Sedih, apalagi sapinya. Si penggembala sapi bingung akan mengajak kemana sapinya untuk mencari makan, ya. Karena apa? Suasananya sekelilingnya gersang, kering, ya. Jadi tidak ada tempat untuk makan dari sapi tersebut. Yang kedua, pernahkah daerahmu mengalami peristiwa seperti pada gambar itu? Ya, tentunya ada beberapa yang pasti pernah mengalami peristiwa kekeringan ya. Kita bisa melihat tanahnya pada retak, tumbuhan banyak yang mati, panas, gersang. Otomatis kayak si penggembala sapi ini kebingungan mencari rumput sebagai bahan makanan dari sapi tersebut. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi peristiwa seperti pada gambar? Nah, kira-kira kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Dan kalau sudah terjadi kekeringan, apa yang harus kita lakukan? Nah, tentunya kita yang pasti bisa berdoa agar kekeringan cepat berlalu. Artinya apa? Kekeringan akan hilang jika sudah turun hujan, ya. Ketika siklus air sudah normal kembali, maka tanah-tanah sudah tidak retak lagi, tumbuhan-tumbuhan sudah hidup, otomatis bahan makanan dari para hewan juga akan ada, ya. Selain itu, selain berdoa, tentunya kita juga harus menanam pohon sebanyak mungkin. Kenapa? Ingat, kalau banyak pohon itu, maka akan banyak sumber air tanah yang ada di bawahnya. Ya, jadi semakin kita menanam banyak pohon akan semakin bermanfaat untuk kita. Tidak usah nunggu sampai benar-benar musim kemarau atau kering seperti ini, tetapi langsung saja kita harus mempunyai rasa peduli dengan menanam banyak pohon di sekitar tempat tinggal kita.
Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini ada sebuah tradisi unik. Tradisi ini namanya tari suling dewa. Kalau kita melihat di gambar, terlihat ada warga yang sedang melakukan ritual atau gerakan semacam kayak tarian. Warga menamainya tari suling dewa. Seperti apakah? Mari simak penjelasan sebagai berikut. Teman-teman, air merupakan sumber kehidupan. Ketika hujan tidak turun dalam waktu lama, bencana kekeringan dapat melanda suatu daerah. Saat itu, banyak kegiatan manusia terganggu karena berkurangnya air bersih akibat kekeringan. Tentu, karena air merupakan sumber kehidupan. Nah, sekarang banyak cara dilakukan masyarakat untuk menghadapi bencana kekeringan. Misalnya di Desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketika musim kemarau tiba, para tokoh adat atau sesepuh adat Desa Bayan melakukan ritual lewat tarian, yaitu tari suling dewa. Tarian tersebut merupakan sarana permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar hujan segera turun. Nah, ini sebuah peristiwa atau tradisi yang cukup unik ya, yang ada di Desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi NTB. Jadi ternyata tari suling dewa ini merupakan sebuah tarian permohonan kepada Tuhan agar segera turun hujan. Jadi kalau ada pertanyaan kapankah warga Bayan itu melakukan tarian suling dewa, itu karena kalau sudah masuk musim kemarau atau mengalami kekeringan ya, sudah lama sekali tidak hujan, maka warga setempat mempersiapkan yang namanya tari suling dewa. Yuk sekarang coba kita jawab pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan tadi tari suling dewa. Yang pertama, dari mana asal tari suling dewa? Jawabannya, tari suling dewa ini berasal dari Desa Bayan di Lombok Utara dan ikut Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB. Pertanyaan kedua, kapan dilakukan tari suling dewa? Jawabannya, tari suling dewa dilakukan saat musim kemarau berkepanjangan. Ya, saat sudah lama sekali tidak turun hujan, maka dilakukanlah tari suling dewa. Pertanyaan ketiga, siapa yang melakukan tari suling dewa? Jawabannya, tari suling dewa dilakukan oleh sesepuh adat atau tokoh adat yang ada di Desa Bayan. Jadi orang yang sudah dipercaya oleh masyarakat Bayan ya. Pertanyaan berikutnya keempat, apa tujuan dilakukan tari suling dewa? Jawabannya, tari suling dewa dilakukan sebagai sarana permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar hujan segera turun. Pertanyaan terakhir yang nomor 5, mengapa air penting bagi manusia? Jelas, jawabannya yang pertama, air sebagai sumber kehidupan. Tidak ada air berarti tidak ada kehidupan. Lanjut, 90% tubuh manusia merupakan cairan. Terus air penting untuk sarana kebersihan ya, mencuci termasuk mandi. Nah, itu dia jawabannya. Sudah jelas ya teman-teman? Sekarang kita lanjutkan. Kita akan mempelajari tentang seni tari di Indonesia. Jadi ngomong-ngomong masalah tari, Indonesia sangat terkenal dengan negara yang mempunyai kebudayaan yang beraneka ragam, kebudayaan yang unik. Salah satunya adalah tariannya. Bahkan hampir di setiap daerah di Indonesia punya tarian tradisional khusus daerah itu. Tentunya kekhususan itu tergantung pada bisa kondisi geografis, bisa faktor adat atau tradisi dari nenek moyangnya, bisa juga karena inovasi dari para warga di situ. Nah, yuk kita akan mempelajari beberapa seni tari yang ada di Indonesia. Nah, seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam.
Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Berikut beberapa tarian daerah di Indonesia. Ada yang tahu tidak ini tari apa namanya? Ya, tari Saman berasal dari Aceh atau Nanggro Aceh Darussalam. Lanjut. Nah, dari properti yang digunakan, pasti teman-teman sudah bisa menebaknya. Ini adalah tarian tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan dari pakaian yang digunakan oleh para penari. Cukup mudah untuk ditebak. Betul sekali, ini adalah tari kecak dari Bali. Berikutnya, siapa yang tahu kira-kira ini tari apa ya? Ya, tepat sekali, tari Jaipong berasal dari Provinsi Jawa Barat. Selain keempat contoh tarian yang sudah ditampilkan, masih banyak sekali tarian-tarian yang ada di Indonesia yang semuanya mempunyai keunikan masing-masing. Ya, tidak bisa kita mengatakan tari Saman lebih bagus, tari piring lebih bagus. Semua pasti bagus dan semua pasti memiliki keunikan masing-masing tiap daerahnya. Nah, teman-teman tahu tidak tarian tradisional khas daerah teman-teman? Pasti tahu ya. Yuk kita lanjutkan. Setiap tari daerah mempunyai pola lantai yang menjadi ciri khusus. Nah, berikut ada salah satu contoh pola lantai tari Seudati dari Aceh. Ini tarian selain tari Saman yang terkenal juga di Aceh. Ya, ini kostum penari Seudati. Perhatikan dari mulai yang pertama, pola langkah lurus. Yang kedua, pola langkah segi empat. Yang ketiga, pola langkah bentuk U. Yang keempat, pola langkah zigzag. Yang kelima, pola langkah bentuk S, huruf S ya. Yang keenam, pola langkah segitiga. Yang ketujuh, pola langkah segi empat dan ada silangnya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang iringan tari. Penyajian tari lebih lengkap dengan iringan. Iringan tari merupakan salah satu unsur pertunjukan tari. Ada iringan tari yang berasal dari tubuh manusia. Ada juga iringan tari yang berasal dari berbagai alat musik benda yang dimainkan. Iringan tari yang berasal dari tubuh manusia, misalnya tepukan tangan, hentakan kaki, dan suara-suara dari mulut, bisa siulan atau nyanyian. Ya, kalau sekarang kita mengenal beatbox, itu siulan. Kalau misalkan iringan dari beatbox yang gitu ya. Nah, lanjut. Iringan tari yang menggunakan alat musik ada yang berupa alat musik tradisional, ada juga yang berupa alat musik modern. Teman-teman pasti tahu DJ ya. DJ itu alat musiknya cukup boleh dibilang tidak terlalu merepotkan ya. Cukup satu meja, dia bisa mengeluarkan suara apa saja dari alat musik yang ada. Luar biasa kan? Nah, teman-teman, tidak terasa pembelajaran pada kesempatan kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar demi meraih cita-cita. Ingat, masa depan ada di tangan teman-teman semuanya. Sekian dari Budi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.